apa yang salah? Aduh, gawat. Sepertinya dia tiba-tiba sesak napas. Permisi, tolong beri kami jalan. Kami dokter dari sekolah kedokteran. Apa yang terjadi? Bos bilang dadanya sakit. Minum pil untuk nyelamatin nyawa. Terus tiba-tiba jadi kayak gini. Jangan-jangan pilnya kegedean, terus nyangkut. Minggir. Bangun. Kamu ngapain, Nona? Berhenti. Geser. Keluar. Berbaring. Aduh, gawat. Reaksi alergi. Penyumbatan tenggorokan akut. Perlu segera ditusuk. Cepat, panggil ambulans. Apa ini dukun? Dia punya beberapa keterampilan. Wanita muda ini tidak sederhana. Miau miau. Meskipun beberapa tahun terakhir ini, kau sudah baca semua buku yang kutulis untukmu. Tapi, jangan gegabah. Jangan panik. Aku sudah jadi dukun beranak selama 10 tahun. Aku sudah melihat semuanya. Aku belajar dan mempraktikkan sendiri semua mata kuliah kedokteran. Aku tak mungkin datang ke kehidupan ini sia-sia. Miau miau. Selesai. Pembunuhan. Ini pembunuhnya. Dialah yang melakukannya. Pembunuhan. Cepat. Tenang semuanya, kau binatang terkutuk. Direktur San, ayah Bai Chuan. Apa yang telah kau lakukan di luar sana? Ayah, Coba kulihat. Tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Bagaimana kalau aku membautnya untukmu? cuma lecet, aku baik-baik saja. Dia yang menyerang dengan pisau. Tapi bukankah tangannya baik-baik saja? Kenapa kau masih memelukku? Lagi pula, aku melihat pria ini menarik istriku. Itu sebabnya aku ikut campur. Ibumu. Siapa kau? Nah, Jiang Miao Miao. Kau pura-pura tidak mengenalku? Ibumu dan kakakmu ada di sini hari ini. Mama. Yo Wei. Mama. Yo Wei. Benar. Seluruh keluargamu adalah aib. Tunggu saja. Aku akan kembali. Aidu, perempuan sialan itu udah bunuh orang. Mereka bakal nyari kita selanjutnya. Bukankah kita sudah putus hubungan? Apa hubungannya dengan kita? Ngomong sama kamu percuma. Kalian para perempuan, sama aja semua. Kita udah bilang mau putus hubungan. Tapi siapa yang percaya? Coba. Tepat. Lagi pula anakku laki-laki. Sangat pintar. Ayo pergi. Aduh. Minggir semua, minggir. Ini untuk merawat pasien. Minggir. Ayah, Ini kakek. ini kakekmu. Beliau gugur di medan perang, dan yang tersisa hanyalah pena ini. Kamu. Maafkan aku, Paman Shang. Aku memecahkannya. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Ayo bawa dia ke rumah sakit dulu. Cepat bawa pasien ke rumah sakit. Dalam situasi seperti ini, kamu melakukan tracheotomy. Jika orang ini mati, apa yang akan kau lakukan? Tak ada lagi yang bisa kulakukan. Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan Miao Miao. Urus saja dirimu sendiri. Apa yang akan kau lakukan dengan tanganmu seperti ini? Kalian berdua ngapain masih berdiri di sini? Masuk ke ambulans. Kami rumah sakit cabang. Kami sudah kekurangan staf. Bukannya kau jago menyelamatkan orang? Ikut aku, kalian semua. Rumah sakit. Haruskah aku masuk sekarang, atau bagaimana?
Bai Chuan juga membantu. Aku akan menunggunya. Xiao Cui, perawat. Anda adalah Jing Miao Miao, benar? Ya. Direktur Jiang menginginkanmu. Asin ini memundahkan obatnya. Jika tidak, reaksi alerginya akan jauh lebih buruk. Metode apa yang kau gunakan? Aku tak tahu namanya. Aku cuma lihat anak-anak desa melakukannya ketika ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka. Oh, hanya saja. Metode ini, itu hanya membuatmu batuk apapun yang ada di trek kamu. Kalau begitu, beritahu aku. Kau Tommy. Bagaimana kau tahu tentang itu? Prosedur ini sudah ada selama lebih dari 100 tahun. Baiklah, anggap saja kau membacanya di buku. Oh iya, Bai Chuan bilang, kau ingin mencari kegiatan sebelum sekolah dimulai. Apakah kau ingin bekerja di rumah sakit Jingdu kami? Aku mau. Kalau begitu kau bisa bekerja di sini untuk sementara waktu. Setelah kau menaruh barang-barangmu di asrama, temui Xiao Cui. Dia akan mengatur pengaturan kerjamu. Terima kasih, Direktur. Terima kasih banyak. Jika ada masalah, langsung saja ke Xiao Cui. Untuk masalah besar, temui kepala departemen. Jangan bertindak sendiri. Metodemu tidak berlaku untuk semua orang. Terima kasih atas pengingatnya, Direktur. Mungkinkah dia menduga aku terlahir kembali? Tidak, dia tidak akan mengira aku mata-mata, kan? Aku sungguh tak boleh terlalu banyak memamerkan keahlianku di bidang medis. Tapi, dalam situasi itu, aku tetap harus menyelamatkan mereka. Halo kepala departemen. Baiklah, Xiao Cui. Kepala departemen. Ini perawat baru. Bawa dia ke asrama. Oke. Ayo. Ikuti aku. Apa kau punya koneksi atau semacamnya? Kalau tidak, dilihat dari penampilanmu saja. Kau tak mungkin bisa kerja di rumah sakit Jingdu kita. Bukan koneksi sebenarnya. Hanya saja aku satu SMA dengan putra Direktur Shang. Masih anak SMA. Oh. Penasaran, dari mana datangnya si imut ini? Membawa tas segede gaban. Kayak pengungsi. Nggak mungkin selebay itu, kan? Xiao Hon, perawat. Oh, kau harus percaya. Nanti kau lihat saja saat bertemu dengannya. Entahlah, apa yang dipikirkan direktur kita. Sampai mengizinkan gembel ini kerja di sini. Hei, itu dia. Hei, ngapain kau? Bersihkan lantai 1. Meja resepsionis. Bukan tempatmu. Kalian berdua ngobrol di sini. Dan tak ada orang di meja resepsionis. Apa kau menuduh kami tidak serius bekerja? Lucu sekali. Apa yang kami lakukan bukan urusanmu, dasar udik. Siapa kau berani-beraninya mengomentari kami? Lihat dirimu sendiri, tambalan di sepatu kainmu. Entah sudah berapa kali dijahit. Orang semiskin kau, berani-beraninya kerja di rumah sakit Jingdu kita. Kau pikir jati anak SMA membuatmu istimewa? Biar ku bilang, rumah sakit Jingdu kita bukan cuma punya anak SMA, tapi juga mahasiswa. Berdebat dengan bocah ingusan begini, tak ada gunanya. Bersihkan semua ini. Dan ini juga. Pel semua. Aku baru saja membersihkannya. Kau mengacaukannya lagi. Bersihkan sendiri. Bocah tengil. Jangan berani-beraninya melawan aku. Semua orang kesini untuk berobat. Kalau kebersihanmu tak memenuhi standar dan menyebabkan infeksi sekunder, apa kau bisa bertanggung jawab? Aku perawat, bukan petugas kebersihan. Dan, Suster Cui-Cui, kalau aku tak salah, kau perawat dari bangsal rawat inap, kan? Jaga di meja informasi. Kalau orang lain melihat ini takkan terlihat bagus. Hai, jangan. Apa urusanmu? Suster. Gawat. Ada yang kambuh di sana. Ada apa ini? Panggil dokter. Aku akan memeriksanya. Ayo pergi. Sakit. Kepalaku sakit sekali. Tuan Wei, bagaimana perasaan Anda? Jangan bergerak, biar kulihat. Sakit. Sakit di mana-mana. Hai.
Kau pikir kau siapa? Apa kau punya hak bicara di sini? Dengarkan saja dokter dan direktur. Betul, Jing Miao Miao. Apa-apaan ini? Kau sok pahlawan. Lihat dirimu sendiri, apa kau punya kemampuan? Aku bertanya padamu, apakah Tuan Wei pernah kontak dengan logam berat atau zat serupa? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Lakukan tes dan pertukaran plasma secara bersamaan. Direktur Zhang, Ada apa? mengenai Tuan Wei, aku curiga keracunan talium. Talium adalah zat yang sangat beracun. Mungkinkah orang biasa bisa terpapar? Dilihat dari pakaian Tuan Wei, dia sepertinya bukan orang biasa. Jadi aku bertanya pada pengurus rumahnya, dan dia seorang pengusaha Tionghoa perantauan. Tapi pengurus rumahnya dipekerjakan di dalam negeri, jadi dia tidak tahu kondisi kesehatannya. Jadi aku curiga, dia mungkin terlibat dalam industri kimia, dan baru-baru ini kontak dengan garam talium. Ceritakan lebih lanjut. Aku bertanya pada pengurus rumah Tuan Wei, dan Tuan Wei pernah mengalami sakit perut sebelumnya, sakit yang menyiksa, dan juga rambut rontok terus-menerus, kelumpuhan saraf wajah, kelumpuhan otot mata sentral, kesulitan bernapas, yang menyebabkan berhentinya pernapasan spontan. Gejala-gejala ini sangat... Kau tahu, saat ini rumah sakit kami tidak memiliki kemampuan pengujian talium. Aku lebih cenderung melakukan pertukaran plasma untuk mereka. Tapi di saat yang sama, aku bisa meminta seseorang mengirimkannya ke fasilitas khusus untuk pengujian. Tidak ada waktu, Direktur Zhang. Satu-satunya tempat terdekat yang bisa mengujinya adalah ibu kota. Saat sampai di sana dan kembali, talium akan terakumulasi terlalu lama di tubuhnya, menyebabkan kerusakan permanen. Talium adalah zat yang sangat beracun dan berbahaya. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Sangat sulit bagi orang biasa untuk terpapar dengannya, bahwa dia menderita keracunan talium. Direktur Zhang, berdasarkan kerontokan rambut, masalah pencernaan, dan mental, diagnosis pada dasarnya dapat dikonfirmasi. Selain itu, lihatlah kuku Tuan Wei. Garis-garis telah muncul. Aku bisa mengambil risiko untukmu, tapi jika seperti katamu pengobatannya tidak berhasil, kau harus segera meninggalkan rumah sakit. Oke, biru Prusia intravena, larutan kalium klorida oral, dikombinasikan dengan diuretik dan hemodialisis untuk mengeluarkan talium. Tidak bisakah kita melakukan transfusi darah? Sudah berakhir, apa rumah sakit tidak punya mesin dialisis? Aku mungkin telah membocorkan sesuatu. Baiklah. Kau baru sehari di rumah sakit, tapi kau sudah mengetahui segalanya. Besar kecil tentang rumah sakit kami. Saat ini kita hanya punya satu mesin dialisis. Tolong bantu aku. Wanita muda ini sungguh luar biasa hari ini. Dia benar-benar mempertaruhkan karir masa depannya untuk orang asing. Bahkan jika aku ragu, Anda tetap akan mengatur perawatan untuknya, seolah-olah dia keracunan talium. Aku telah berhasil meyakinkanmu. Sebenarnya, aku tahu bahwa apa yang kau katakan tentang menyebabkan kematian dan tidak bisa kuliah, semua itu untuk menakut-nakutiku. Wanita muda ini sungguh hebat mengenai analisis sampel pasien. Aku sudah mengirim sampel sebelumnya. Dan sampel malam ini, semalam ke Beijing, untuk analisis profesional. Kita akan mendapatkan hasilnya besok. Mengirim mereka ke Beijing secepat itu. Pria ini adalah pengusaha kaya Nanyang, yang kembali untuk berkontribusi pada pembangunan negara. Menggunakan 2 mobil untuk mengirimkannya semalam ke Beijing. Mereka akan tiba di Beijing besok. Dia benar-benar kaya. Miao Miao. Ayah, ngapain kau di sini? Tidak bisakah aku membeli beberapa pengingat kepada perawat baru? Apa yang kau pegang? Kudengar Miao Miao. Sibuk sekali sampai belum makan siang atau malam. Aku datang untuk membawakannya sesuatu. Cia, aku juga belum sempat makan. Kenapa kau tidak memikirkan ayahmu? Jadi, Miao Miao. Ayo kita makan di restoran kecil di bawah. Makanannya enak. Kalian berdua makan di sini, di rumah sakit. Jiang Miao Miao tidak boleh kemana-mana. Kau tetap di Bansal. Kondisi pasien bisa memburuk kapan saja. Kau harus siaga. Oke. Hai, kau tahu soal pasien terakhir? Dia seorang pengusaha Nanyang yang sangat berpengaruh. Dia kembali ke negara ini untuk berinvestasi. Sebelumnya, dia berkecimpung dalam bisnis insektisida di Nanyang. Jadi begitu. Tak heran dia keracunan talium. Banyak orang penting telah datang. Mereka memberikan pujian tinggi atas kemampuan rumah sakit Jinglu dalam mengobati penyakit langka ini. Baguslah. Bukankah itu benar? Tidak hanya meningkatkan profil rumah sakit, tetapi juga menarik perhatian beberapa investor. Aku bahkan tidak tahu. Ayahku begitu cakap. Kamu juga tidak tahu. Pacarmu juga lumayan cakap. Kau pantas mendapatkan banyak pujian kali ini. Tidakkah kau khawatir akan kecemburuan? Khawatir. Tapi kau tak bisa tidak menyelamatkan orang jika kau bersedia menerima penghargaan ini. Direktur Zhang, maka semuanya akan baik-baik saja. Memberiku pujian sebesar itu. Anda seorang sutradara terkenal, mendengarkan perawat kecil sepertiku.
Entah berhasil atau tidak, itu akan berdampak besar padamu. Kaulah orang yang benar-benar baik. Penghargaan ini seharusnya menjadi milikmu. Dasar kau bocah nakal, tak pernah sepatah kata jujur keluar dari mulutmu. Baiklah, aku yang ambil pujian ini. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku harus bisa mengatakannya. Penghargaan ini milikmu. Bonus ini, bisakah kau memberiku sedikit lebih banyak? Tidak. Bonusnya sudah ditetapkan. Oh, kalau begitu aku akan kembali sekarang. Dian Miao Miao pantas mendapat banyak pujian kali ini. Ini juga pertama kalinya masalah baru ini ditemukan. 50 yuan ini, kau berikan padanya. Ayah, kau juga berpikir dia baik? Dia dokter yang baik. Di masa depan, dia mungkin akan jadi muridku. Tapi, dia tak akan pernah jadi menantu perempuanku. Ayah. 10 hari kemudian, Baik Tuan, kau pergilah ke rumah sakit utama untuk sementara waktu. Tuan Wei ingin berinvestasi di rumah sakit Jindu kita. Benar, rumah sakit cabang baru saja didirikan, dan kami kekurangan staf. Aku akan tetap di cabang. Kau pergi ke rumah sakit utama untuk mempelajari proyek investasi dari paman-pamanmu. Bagaimana dengan Miao Miao? Dia akan tinggal di sini dan belajar dengan giat. Setengah bulan kemudian, Wei Hongxi, seorang pedagang dinanya. Tuan Wei, sepertinya Anda akan segera keluar. Saya dengar dari dokter, kalau bukan karena nona muda, saya pasti sudah kehilangan nyawa di sini. Kau terlalu memujiku, Tuan Wei. Ini terutama karena rumah sakit memiliki peralatannya. Ini, terimalah ini. Apa kau berencana mencarikanku pekerjaan? Tidak perlu Wan, ini hanya kartu untuk restoran saya. Lebih mudah memesan ruang pribadi dengan kartu ini. Saya tahu Anda tidak akan menerima Wan. Saya mencoba memberi direktur Wan, dan dia malah menceramahi saya. Direktur Zhang memang seperti itu. Jika tidak ada uang di kartu ini, maka aku akan menyimpannya. Nona muda, Anda orang yang jujur. Saya suka itu. Terima kasih, Direktur. Aku akan kembali ke sekolah siang ini. Aku menyuruh seseorang menaruh koper. Di kamar asramamu, aku juga menaruh beberapa. Pakaian istriku dari masa mudanya. Kau akan kuliah. Kau tak bisa berpakaian kompang camping. Oke, Jangan sungkan. tentu saja. Aku sangat mengagumimu. Jika kau mau, kau bisa menandatangani kontrak dengan rumah sakit kami dulu. Kuliahlah. Biaya untuk studi master dan doktoralmu akan ditanggung rumah sakit setelah lulus. Kau bisa langsung ke rumah sakit kami dan jadi muridku. Harganya adalah Meninggalkan putraku, Xiang Beichuan. Anak muda yang cerdas dan cakap sepertimu haruslah menggapai puncak yang tak terjangkau oleh orang biasa. Kau dan Beichuan baru saling kenal beberapa tahun. Perasaan kalian belum sedalam itu dibandingkan dengan pencapaianmu dalam beberapa dekade mendatang. Ini bukanlah pilihan yang sulit. kenapa aku tidak bisa memiliki keduanya? Keduanya tidak bertentangan. Kuharap kau mau mempertimbangkan ini dari sudut pandang seorang ayah. Aku tidak mau menerima menantu sepertimu. Jika di masa depan, kau berkeluarga dan punya anak, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kau mau putramu menerima gadis sepertimu sebagai pasangan hidupnya? Tolong jangan katakan itu. Kata-katamu membuatku tak bisa berkata-kata. Aku akan memikirkannya. Miao Miao. Lama tak jumpa. Miao Miao. Ini hari pertamamu sekolah hari ini. Biar aku mengajakmu berkeliling. Terima kasih. Aku sangat senang. Mulai hari ini, kita akan berada di universitas yang sama. Kuharap kau mau mempertimbangkan ini dari sudut pandang seorang ayah. Aku tidak mau menerima menantu sepertimu. Jika di masa depan, kau berkeluarga dan punya anak sendiri, tanyakan pada dirimu sendiri, maukah kau anakmu laki-laki emo menerima perempuan sepertimu sebagai pasangan hidupnya? Miao Miao. Ada apa? Ayo kubawa kau ke asramamu. Tidak. Aku akan pergi ke asrama sendiri.
Kalau begitu, kau pergi ke kantin dulu. Ada yang ingin kukatakan nanti. Oke. Itu cewek siapa, Sil? Kok dia deket banget sama Shang, si idola kampus? Jangan-jangan pacarnya? Nggak mungkin. Aku belum pernah dengar Xiang punya gosip pacaran dengan cewek manapun. Cewek itu pasti nempel terus karena dia ganteng. Pasti mencoba merayunya. Betul. Cewek itu pasti nggak tahu malu. Ngegodain Shang. Ayo kita bongkar. Di papan pengumuman sekolah. Lihat aja gimana dia bisa bertahan di sekolah abis ini. Miau miau. Kal, Sayangku. Sayangku. Tanpa sepatah kata pun. Kau kabur dengan pria itu. Apa kau tahu? Betapa ibu patah hati. Betapa susahnya aku mencarimu. Apa yang kau lakukan di sini? Ibu tahu kau pikir dia miskin. Dan ingin memutuskan hubungan dengannya. Kau tahu betapa ini menyakiti ibu. Ibu tidak sepertimu. Kau mengandalkan pria untuk hidup yang baik. Ibu tidak bisa melakukan itu. Ibu hanya memarahimu beberapa kali. Menyuruhmu untuk belajar sesuatu yang baik. Kau kabur dengan pria dari luar. Kau tahu ibu, betapa sakitnya. Menjualku seharga 500 yuan. Sekarang, kau di sini untuk merusak reputasiku. Kal, ya, gimana ibu bisa tahu? Kalau kamu bisa kuliah gara-gara ngandelin cowok, kalau ibu tahu dari dulu, ibu nggak bakal ngebiarin kamu nikah. Kamu nggak boleh benci sama ibu, Kal. Benar ibu akan bersujud padamu. Bersujud padamu. Ibu akan bersujud padamu. Ya Tuhan, ibumu sendiri sampai nggak dianggap. Kamu nggak denger ibunya bilang apa? Kuliah, masih aja ngandelin cowok. Orang macam apa ini? Tingkah laku pribadi semacam ini sangat bermasalah. Dian miau miau, kau suka ini, kau akan dikeluarkan. Baiklah, dikeluarkan. Bisakah tempat ini diberikan kepada anakku? Aku ikut. Aku juga bisa jadi mahasiswa. Bukankah kau barusan bicara betapa kau sayang pada putrimu? Sekarang kau langsung berubah pikiran. Selama bertahun-tahun ini, orang tua macam kalianlah. Anak perempuan masuk universitas dan memaksanya pulang untuk menikah. Keterlaluan sekali. Cepat pergi. Tunggu sampai satpam sekolah datang. Kau pikir ini desamu? Jiang miau miau jangan sombong. Tunggu sampai Wan Sigang keluar. Dan lihat bagaimana dia akan memberimu masalah. Ayo pergi. Aku akan menunggu. Dian miau miau. Kembali ke asramamu. Kalau sedang tidak ada yang dikerjakan, jangan keluar sekolah. Terima kasih, kepala sekolah. Terima kasih banyak. Xin Xin, sini cepat. Ada apa sih? Mendesak banget. Itu Jiang Baichuan. Kak Baichuan kenapa? Ku dengar ada yang menggoda Xiang, si idola kampus, sudah terbongkar. Di papan pengumuman. Apa? Apa katamu? Sayangku. Santai saja. Gue mau tahu siapa si imut yang menggoda Kak Baichuan itu. Tak tahu malu. Benar-benar tak tahu malu. Tak tahu malu. Imut sekali. Tak kusangka dia orang seperti ini. Dari mana datangnya cewek tak tahu malu ini? Terlalu tak tahu malu. Tak tahu malu. Si imut ini, gue gak bakal maafin loh. Lihat, itu dia. Cewek yang main-main sama Jiang Baichuan. Tampangnya gak sopan. Entah, jampi-jampi apa yang dia pakai, sampai bisa menggait Xiang, si ganteng kampus. Serius, beneran. Cewek zaman sekarang punya banyak akal. Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan melakukan apa saja. Dengar dari ibunya. Dia masuk kuliah gara-gara cowok. Tak yakin dia masuk atas kemampuannya sendiri. Entahlah.
Siapa dia? Dia tidak ada di kehidupan sebelumnya. Apa hubungannya denganku? Jangan harap bisa goda Kak Beichuan. Cuma gara-gara lu anggap cakep. Biar gue kasih tahu. Kak Beichuan, cuma milik gue seorang. Siapa kau sebenarnya? Dari mana datangnya kucing liar kecil ini? Kau bahkan tak mengenalinya. Buka mata anjingmu dan lihat. Ini, Jing Xinxin, putri sulung keluarga Jingjing. Jing Xinxin. Gak usah buang-buang napas sama dia. Gue mau loh. Keluar dari kelas ini sekarang juga. Angkat kaki. Mata gue ini. Gak tahan lihat yang kotor. Apa kau tuli? Ku bilang, keluar, tidak dengar. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Apa yang membuatmu berpikir kau pantas berada di kelas yang sama dengan Xinxin? Permisi, maukah kau mengambil bukuku? Xiao Xiao, kasih dia pelajaran. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, keluar. Kalau tidak, kau akan tahu akibatnya kalau macam-macam dengan Xinxin. Akibatnya bukan sesuatu yang bisa ditanggung kucing liar kecil sepertimu. Bisa tangani. Apa kau gila? Penumpasan itu belum lama berlalu. Apa kau ingin masuk penjara? Hello. Siapa yang lihat? Siapa yang mau jadi saksi buat lo? Hentikan, aku melihatnya. Itu dia. Pemenang hadiah medis dari kehidupan sebelumnya. Wuyu. Saya melihatnya. Wuyo, teman kuliah. Kalau kau terus membuat masalah, aku akan mendukungnya kalau dia memanggil polisi. Aku punya obat. Biar ku bawamu untuk mengobati lukamu itu. Tidak apa-apa. Terima kasih. Wuh. Sama-sama, saling membantu. Itulah yang dilakukan teman sekelas. Dengan adanya Xinxin, tidak ada yang berani membantahku. Kupikir dia pewaris kaya raya. Oh ya, Wuyo, kau pecundang. Beraninya kau menipuku. Kau pikir kau siapa? Mencampuri urusan orang lain. Dan kau berani mendorongku. Kau tahu siapa aku? Sejujurnya aku tak tahu kau siapa. Tapi kau tak bisa merundung orang di sini. Aku harus turun tangan. Orang di sebelahku adalah putri sulung keluarga Jing. Ayahnya adalah investor sekolah ini. Dia menyuruh seseorang pergi. Mereka harus pergi. Kau memihak Jin Miao Miao, pihak si kecil manis ini. Maka pergilah bersamanya. Usir mereka dari sini. Jangan bikin sakit mata di sini. Semua orang bekerja keras untuk masuk kuliah. Tolong jangan mengganggu kelas. Siapa yang mau di sini mendengarkan omong kosongmu? Kau boleh menyentuhku. Tapi jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu menyesal. Apa-apaan sikap ini? Baiklah, kembali ke tempat duduk kalian. Pelajaran dimulai. Xinxin, ayo pergi. Tunggu aja loh. Tangkap dia. Apa yang kau lakukan, bocah tengil? Lepaskan aku. Siapa suruh macam-macam sama Xinxin? Hari ini kau akan dapat pelajaran. Mau kabur? Masih berani ngomong? Ya. Mungkin mulut lo nggak perlu lagi. Tampar dia keras-keras. Xinxin, semoga cepat sembuh. Bagaimana kau bisa merundung seseorang seperti ini? Kenapa kau merundungku seperti ini? Masih kuat ngomong, ya? Nggak kapok-kapok juga, ya? Xiao Xiao, kasih dia minum. Biar dia sadar. Apa yang kau lakukan? Pas banget. Hari ini kalian berdua kena batunya. Nona Jiang, aku bertanya pada diriku sendiri. Pernahkah aku menyinggungmu? Kenapa kau terus menggangguku? Nggak pernah nyinggung lo. Berani-beraninya ganggu Kak Beichuan. Itu pantangan terbesar gue. Bagaimana dengan Dona Wu? Dia tidak menyinggungmu, kan? Kenapa menindasnya? Kesalahan terbesarnya adalah hari itu di kelas.
terang-terangan bantuin Elo. Dan melawan gue. Orang kayak lo. Cuma pantas di pojokan. Berani-beraninya provokasi Kak Baijuan gue. Ngaca dong. Jaga mulutmu. Gue mau maki-maki, emang kenapa? Mau apa lo? Berani ya, provokasi Kak Baijuan gue. Takut sama omongan gue. Persis. Sok penting. Penggoda. Oke. Biasanya gue murah hati. Hari ini, di sini saja. Berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Dan, sumpah nggak bakal ketemu Mbak Baijuan lagi. Gue bakal maafin kalian berdua. Gimana? Tawaran ini, lumayan. Kan, jangan keterlaluan. Nolak? Ya, kalau gitu, biar gue tunjukin apa yang bisa gue lakuin. Siaok siau, hajar mereka sampai babak belur. Tunggu saja. Nanti, jangan memohon belas kasihan padaku. Siapa yang berani menyentuhku, percaya atau tidak, aku akan pergi ke kantor keamanan sekarang juga. Meskipun sekarang, itu tidak akan membuatmu dihukum mati. 10 atau 8 tahun, seharusnya bukan masalah, kan, Shinshin? Bagaimana kalau dia benar-benar melaporkan kita ke Satpam? Aku akhirnya masuk universitas. Bagaimana kalau kita lupakan saja hari ini? Masih ada hari esok. Dia cuma gertak doang. Susah loh bisa dapetin 2 cewek imut ini di sini. Kita urus mereka bareng-bareng, biar nggak nyesel nantinya. Shinshin, bagaimana kau bisa bilang begitu? Kau punya koneksi jati, kau tak takut. Tapi aku berbeda. Lupakan saja. Dasar penakut. Gue tanggung jawab kalau kenapa-napa. Hajar! Shinshin, kau sendiri yang bilang. Gue bilang. Hajar! Apa kau baik-baik saja? Aku akan melawanmu sampai mati. Kalian berempat. Berantem di lorong. Benar-benar memalukan. Guru, mereka yang mulai. Kami hanya membela diri. Membela diri. Tenang. Kalian berempat berantem. Sudah bikin keributan parah. Kalian bakal dapat hukuman berat. Pak Guru, saya tidak mau itu. Saya tidak mau poin hukuman besar. Aku tahu aku salah. Shinshin, katakan sesuatu. Kau bilang kau akan bertanggung jawab. Kau yang menyuruhku memukul mereka. Diam. Bu Guru, poin hukumannya terlalu berat. Saya nggak bisa jelasin ini ke keluarga saya. Kalian nggak bisa jelasin ke keluarga kalian. Saya nggak bisa jelasin ke sekolah. Sekolah ini adalah tempat untuk belajar, bukan untuk berantem dan bikin masalah. Sekali lagi, kalian semua dikeluarkan. Pak Guru, saya ingat ada eksperimen baru yang membutuhkan 2 siswa. Itu bisa mengimbangi poin hukuman besar. Memang ada, akan tetapi itu sangat berbahaya. Kalian harus menandatangani surat pernyataan. Kalian berempat. Kalau ada 2 yang mau ikut, kalian gak bakal dihukum. Tidak. Aku tidak benar-benar ingin pergi. Gue juga nggak mau ambil risiko, Pak Guru. Saya akan melakukannya. Aku ingat di kehidupan masa laluku, eksperimen ini menyelamatkan ribuan keluarga. Guru, aku akan berpartisipasi dengan Wuyu. Kalau begitu, kalian berdua ikut percobaan ini selama 2 tahun. Untuk menggantiin hukumannya, kalian berdua sekarang tulis surat pernyataan kalian. Setelah selesai, tempel di papan pengumuman. Pak Guru, kita harus menulis kritik diri dan memasangnya di papan buletin. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di sekolah setelah ini? Waktu kalian berantem dan bikin masalah, apa kalian gak mikirin akibatnya? Shinshin, apa yang akan kita lakukan? Poin hukuman besar. Dan kritik diri ditempel di papan buletin. Bagaimana aku bisa menghadapi siapapun di sekolah sekarang? Udah, jangan nangis. Race banget, sih. Mana gue tahu. Mempermalukan begini. Gue nggak bisa di sekolah ini lagi. Satu-satunya pilihan gue. Pergi ke luar negeri. Jing miau miau. Awas lo.
Kamu udah dengar? Si Li Xiao itu berantem. Terus sampai nulis surat pernyataan yang ditempel di papan buletin. Pada akhirnya, dia tidak tahan tekanan dari sekolah dan keluar. Bukankah dia selalu nempel sama Jing Xinxin? Tapi Jing Xinxin mengabaikannya dan pergi ke luar negeri. Menggelikan. Dia bahkan tidak bisa menangani sedikit tekanan itu. Baiklah, ayo kita selesaikan makan dan pergi ke lab untuk mengerjakan datanya. 2 tahun kemudian, Miao Miao, kita berhasil. Sungguh. Memenangkan penghargaan adalah hal kedua. Yang terpenting adalah pengembangan obat baru ini dapat menyelamatkan keluarga yang tak terhitung jumlahnya yang terbebani oleh penyakit. Kerja keras kita selama ini tidak sia-sia. Dengan begini, akan lebih banyak orang yang terbantu. Wuyu, terima kasih. Untunglah kau menyarankan kepada guru agar kita berpartisipasi dalam eksperimen ini. Itu sebabnya kita tidak mendapat hukuman berat dan bahkan menerima kredit penuh yang memungkinkan kita lulus lebih awal. Ngomong-ngomong, sekolah mengadakan upacara penghargaan pemuda berprestasi. Dalam beberapa hari lagi, kita berdua masuk daftar. Kudengar, bahkan ada peluang untuk masuk rumah sakit Jingdu. Benarkah? Itu luar biasa. Aku ingin lebih banyak pengalaman praktis. Waktu berlalu. Setelah bertahun-tahun, saatnya untuk kembali. Akan tetapi, aku berencana melanjutkan penelitian medisku. Yu, aku percaya padamu. Kamu pasti akan menjadi salah satu akademisi paling terkemuka di negara kita. Aku menghargai itu. Kuharap hari itu akan tiba. Ayah, kenapa kau memanggilku terburu-buru? Ada apa? Departemenku sibuk. Lihat umurmu berapa, masih saja nggak becus. Kau bukan anak kecil lagi, bisakah kau lebih tenang? Oke. Aku akan dengan rendah hati menerima kritikmu ketika aku pulang kerja. Kalau tidak ada lagi, aku akan pergi sekarang. Berhenti di situ. Apa? Ayah. Katakan saja apa yang kau inginkan. Aku benar-benar sibuk. Beichuan. Kamu dan Miao Miao. Bagaimana kabarnya? Kau bertanya padaku? Dia muridmu sekarang. Bintang rumah sakit. Dikelilingi oleh kerumunan orang. Terhadapku, dia acuh tak acuh. Omong kosong, apa kau belum cukup malu? Kau bahkan tak bisa mendapatkan seorang gadis? Dulu waktu aku mengejar ibumu, itu mudah sekali. Lihat dirimu. Tak sampai 1/10 dariku dulu. Kau memberitahuku. Jika bukan karena kata-katamu dulu. Menjadi muridku boleh saja. Tapi menjadi menantuku tidak. Apakah aku akan seperti ini sekarang? Baiklah. Miao Miao anak yang baik. Dia baru saja memenangkan penghargaan. Seorang pemuda yang luar biasa. Dan dia bekerja di perusahaan kita. Nah, kamu punya keuntungan karena dekat. Kuberikan waktu 1 tahun untuk mendapatkan menantu perempuanku. Aku ini meniman cucuku. Aku akan mencoba sebaik mungkin. Miao Miao. Kau telah bekerja keras di rumah sakit akhir-akhir ini. Kau terlihat kurusan. Sempurna. Kita makan malam keluarga di sini hari ini. Aku membawamu ke sini untuk bersantai. Terima kasih. Baik, Juan. Jangan terlalu sungkan denganku. Lagi pula, aku juga ingin bertemu denganmu. Di rumah sakit. Kita bertemu setiap hari. Itu berbeda. Dan ayahku ingin bertemu denganmu. Oh. Wanita berbakat seperti Miao Miao. Siapa yang tidak ingin bertemu dengannya? Obat baru yang kau kembangkan baru-baru ini telah menggemparkan kota. Hentikan. Beichuan. Miao Miao. Bagaimana kalau kau jalan-jalan? Aku akan menyapa dan segera kembali. Oh. Oh. Xingxin, kau baru saja kembali, dan kau belum terbiasa dengan hal-hal di sini. Nanti, minta Beichuan Ibu Xiang Baichuan. menunjukkanmu keliling kota Jin. Tante. Beichuan lagi sibuk. Jangan ganggu dia. Kau onet bodoh. Mengurus pacarnya, sama sekali bukan masalah. Selain itu, cepat atau lambat kau akan menikah dengan keluarga Xiang kami, dan menghabiskan hidupmu dengan Beichuan. Tante. Aku belum jadi pacarnya Baichuan. Ngapain si imut Jing Miao Miao di sini? Dia benar-benar menyebalkan. Permisi.
Bukankah ini Jeng Miao Miao? Saat pertama kali dia masuk sekolah, dia sudah berusaha menarik perhatian Bai Chuan, menyebabkan keributan besar, bahkan sampai ditempel di papan pengumuman. Diketahui seluruh sekolah. 2 tahun berlalu, dan tipu dayanya semakin lihai. Dia bahkan datang ke perjamuan untuk mencoba mendekati Bai Chuan. Jia Miao Miao. Jadi itu kau. Bai Chuan awalnya tanpa sepatah kata pun pergi ke pedesaan untuk mengirimkan hadiah pertunangan. Aku bertanya-tanya siapa kekasih kecil yang memikat anakku. Bibi, selama 2 tahun aku di luar negeri, Kak Bai Chuan pasti sudah terjerat olehnya. Xingxin, jangan takut, aku di sini. Aku tidak akan membiarkan Bai Chuan bersamanya. Hanya karena kau orang desa. Kau pikir kau bisa naik ke keluarga siang kami dengan menarik Bai Chuan? Kau ingin naik ke keluarga siang kami? Kau kodok yang ingin makan daging angsa? Dasar udik. Jelas-jelas kau mengincar harta keluarga Kak Bai Chuan. Kau ingin berubah dari burung pegar menjadi burung phoenix tanpa bercermin dulu. Aku benci. Jiang Xingxin. Apa kau lupa bagaimana kau bisa pergi ke luar negeri? Kau mau kubantu menyegarkan ingatanmu? Kau bicara omong kosong. Aku pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Tidak sepertimu, yang punya niat buruk mendekati Kak Bai Chuan. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Kenapa kau begitu gugup? Atau harus kukatakan dengan lantang, kau mendapat hukuman berat. Dan kritik dirimu ditempel di papan pengumuman. Karena kau malu. Kau pergi ke luar negeri. Omong kosong. Bibi, jangan dengarkan fitnahnya. Xingxin, tidak apa-apa. Aku tidak percaya omong kosongnya. Dasar kau tak tahu sopan santun. Berani-beraninya kau merendam Xingxin di depanku. Cukup. Bibi Sang, aku paham kau memihak Jiang Xingxin. Tapi tolong jangan mencampur adukan yang benar dan yang salah. Apa-apaan kau? Berani sekali kau menceramahi Bibi. Kau hanyalah seorang udik yang belum pernah melihat dunia. Kusarankan kau untuk tahu diri. Semua orang di perjamuan ini adalah orang terhormat. Sekarang, pergi dari sini. Betul. Kami sedang bicara padamu. Pergi kau. Jangan kotori pesta keluarga siang kami. Udik sepertimu mungkin belum pernah melihat anggur sebagus ini. Hari ini aku akan berbaik hati dan membiarkanmu mencicipinya. Berlututlah. Jilat anggurnya sampai bersih. Seseorang. Tahan dia. Berlutut dan jilat anggurnya. Jiang Xingxin, jangan keterlaluan. Masih berani menjawab. Sialan. Kau sudah cari gara-gara dengan orang yang salah. Lihat baik-baik. Apa ini? Kau pikir kau bisa menakutiku hanya dengan menunjukkan kartu? Nona ini tidak mudah diintimidasi. Ini. Bagaimana kau bisa punya kartu ini? Halo. Ada seseorang di sini yang mencoba mengusirku. Lihat baik-baik. Yang seharusnya pergi adalah kau. Saya minta maaf, Nona Jian. Kami buta. Kami sungguh-sungguh meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Silakan masuk ke ruang VIP dan istirahat sejenak. Ini, biar kami yang tangani. Tidak punya otak, ya? Berani sekali kau membungkuk dan mengikis pada udik ini. Hati-hati atau aku akan melapor ke bosmu dan membuatmu dipecat. Nora, tolong jaga bahasamu. Ini adalah tamu kehormatan kami. Tamu terhormat. Anda pasti bercanda. Xingxin. Kartu yang dipegangnya adalah kartu hitam milik Tuan Wei. Tuan Wei ini di kota Jingxi berpengaruh besar di dunia bisnis, politik, dan dunia hitam. Beliau orang besar yang punya kuasa di mana-mana. Kita lupakan saja kejadian hari ini. Bibi, Jiang Miao Miao ini hanyalah gadis kecil manja. Bagaimana mungkin seseorang dengan statusnya mengenal seseorang yang terhormat seperti Tuan Wei? Kartunya pasti dicuri. Atau mungkin palsu. Sebelumnya, aku hanya menganggapmu gadis kecil manis yang menarik perhatian anakku. Aku tak menyangka kau pencuri kecil yang licik.
Ya, pelayan. Lihat baik-baik. Orang ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak berharga lebih dari 50 yuan. Bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Wei? Anda pasti salah. Perjamuan hari ini diselenggarakan oleh keluarga Xiang. Dan Bibi Xiang adalah tamu kehormatan Anda. Camkan itu. Kalau begitu, saya akan bertanya pada bos kami. Halo, Tuan Wei, ini Hotel Hangsheng. Ada seseorang di sini yang memamerkan kartu hitam Anda dan menipu orang. Ada apa? Aku hanya memberikan kartu hitamku pada Dr. Jian. Apakah ada yang mencoba membuat masalah untuk Dr. Jian? Aku ingin tahu siapa yang berani menggunakan kartu hitamku untuk menipu orang. Mohon tunggu sebentar. Saya sudah melaporkan ini kepada pemilik hotel kami, pemilik kartu hitam ini. Tuan Wei akan segera datang. Kita akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Segera setelah Tuan Wei tiba, semuanya akan jelas. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Bersama gadis kecil yang tak tahu malu ini, menurunkan derajatku. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergi dari sini. Ya, enyahlah kau. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Apa yang kau tunggu? Apa kau perlu diantar keluar? Tak tahu malu, kau benar-benar akan melakukan apa saja. Apakah begini caramu? Menempel pada Kak Beichuan kalau kau tidak pergi. Jangan salahkan aku kalau aku kasar. Seseorang. Seret dia keluar dari sini. Berani kau coba? Tuan Wei, Anda di sini. Tuan ini memiliki aura yang luar biasa. Anda pasti Tuan Wei. Gadis kecil manja ini menggunakan nama Anda untuk menipu orang. Kami membantu Anda menghadapinya. Enya, Tuan Wei, saya Nyonya Xiang. Pesta hari ini diselenggarakan oleh keluarga Xiang kami. Lihat baik-baik, orang inilah Jiang Miao Miao. Dia yang mencuri kartu hitam Anda dan berpura-pura mengenal Anda. Kita tak boleh membiarkannya lolos begitu saja. aku tidak peduli kau dari keluarga Sen atau Li. Hari ini aku di sini. Akan kulihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Dr. Jian. Aku akan memastikan dia bahkan tidak bisa berdiri di kota Jin. Tuan Wei, apa Anda yakin orangnya benar? Ya, Tuan Wei. Apakah Anda yakin? Dia hanyalah seorang udik. Usir mereka berdua. Apa yang kau lakukan? Dia, Jian, apa kau baik-baik saja? Ini pesta keluarga Xiangku. Aku ingin lihat siapa yang berani mengusir kami. Aku tak peduli kau dari keluarga Sen atau Li. Dia menyelamatkan hidupku. Siapapun yang mengusik Dr. Jian, berarti mengusikku, Li Hongxing. Apa yang kau tunggu? Lakukan. Coba saja kalau berani. Bibi. Ini semua salah Jing Miao Miao. Dia membuat kita malu. Xing Xin, tenanglah. Entah trik apa yang digunakan Jiang Miao Miao itu, hingga Tuan Wei membelanya untuk membujuk Tuan Wei agar berbicara untuknya. Bibi dan ibumu sudah berteman baik bertahun-tahun. Di hati Bibi, kaulah satu-satunya menantu yang kukenal. Tapi, Bibi, Jiang Miao Miao sekarang bekerja di rumah sakit. Dan dia selalu bersama Kak Beichuan. Aku takut dia akan menggunakan trik-trik menggoda. Dan dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Itu mudah diatasi. Besok, Bibi akan minta Paman Shang mengurus agar kau juga bekerja di rumah sakit ini dengan orang sebaik dan sepengertian dirimu di sisi Beichuan. Bibi bisa tenang. Setelah pernikahan kalian nanti, Bibi akan benar-benar lega. Miao Miao. Apa yang terjadi di sini? Aku hanya pergi sebentar. Apa yang terjadi? Aku baik-baik saja. Sudah diurus. Tapi, ibumu dan Jiang Xingxin diusir. Kau pacar Dr. Jian. Tolong, penuhi tugasmu sebagai pacar. Alih-alih meninggalkan pacarmu di sini untuk diintimidasi. Tuan Wei, atas apa yang kau lakukan hari ini? Terima kasih. Dear Jian, kau terlalu baik. Kau menyelamatkan hidupku. Ini bukan apa-apa. Jika kau butuh sesuatu dariku, bilang saja. Dear Jian, aku ada urusan, jadi aku akan pergi sekarang. Ini kartuku. Jika ini terjadi lagi, suruh seseorang memberitahuku. Terima kasih Tuan Wei. Jadi, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Miao Miao, apa yang terjadi di sini?
Ibuku dan Jiang Xingxin, kenapa mereka diusir? Aku yang melakukannya. Apa kau marah padaku? Kau tidak melakukan ini tanpa alasan. Aku percaya padamu. Akan kujelaskan saat kita sampai di rumah. Bai Chuan, aku membawakanmu makan siang. Aku membuatkan kotak bekal ini untukmu dengan penuh cinta. Jiang Xingxin, kenapa kau di rumah sakit? Karena aku hebat, tentu saja. Aku direkrut oleh Rumah Sakit Jingdu sebagai talenta medis barat. Mulai hari ini, kita rekan kerja. Senang bekerja sama denganmu. Kau tahu aku suka. Bai Chuan, kalian berdua tumbuh bersama. Sekarang dia datang ke rumah sakit ini untukmu. Ini hari pertamanya di sini. Mulai sekarang, kau harus menjaga Xingxin dengan baik. Xingxin bahkan membuatkanmu makan siang. Janganlah kau tak tahu berterima kasih. Ayo makan bersama Xingxin. Aku akan makan di kafetaria rumah sakit. Oh, Bai Chuan, ini hanya tanda kecil kasih sayangku. Lihat, ini semua makanan kesukaanmu. Kukatakan aku tidak makan. Bawa makanannya pergi. Siang Bai Chuan. Apa kau sekarang berani melawan ibumu? Dulu, ibu sangat menderita saat melahirkan kamu. Dan kau sengaja ini membuatku kesal. Aduh, Bibi, ada apa? aduh. Kayaknya aku kena serangan jantung. Baiklah, Bu. Jantungmu ada di sisi kiri. Kau memegang sisi kananmu. Oh, Bai Chuan. Siang Bai Chuan. Kayaknya kau ingin membuatku mati karena marah. Baiklah, Bu. Aku akan makan. Tapi hanya kali ini saja. Dan kau, Jiang Xingxin, fokus saja pada pekerjaanmu di rumah sakit. Lihat, Dokter Jiang sedang makan di kantornya dengan seseorang. Itu ibu Dokter Xiang. Tapi siapa orang lainnya? Mungkinkah pacar Dokter Xiang? Kudengar dia tunangannya. Dia baru pindah ke rumah sakit kita hari ini. Dia belajar di luar negeri. Dan mereka teman masa kecil. Pasangan yang sempurna. Bukankah Dokter yang dekat dengan Dokter Jiing? Aku melihat mereka makan bersama di kantin setiap hari. Jeti, apakah itu berarti Dokter Jiing adalah wanita lainnya? Kau sungguh tak bisa menilai buku dari sampulnya. Aku tak pernah menyangka Dokter Jiing yang tampak begitu sopan akan menjadi orang seperti ini. Dokter Jiing, kudengar kau mencarimu. Aku tunangan Bai Chuan. Soal ini, kau pasti sudah tahu. Rumah sakit ini milik keluarga Bai Chuan. Aku tunangannya. Mulai sekarang, aku pasti dapat bagian. Itu, Dokter Jiing. Kau dan Dokter yang adalah pasangan yang serasi. Ada yang bisa kubantu? Katakan saja. Cerdik sekali. Aku tak salah pilih orang. Si kecil Jiang Miao Miao itu, berani-beraninya dia memikat Bai Chuanku. Aku ingin dia mati. Tukar obat Jing Miao Miao dengan ini. Setelah selesai, kau pasti akan dihargai. Ini? Bukankah ini agak salah? Apa yang kau takutkan? Aku yang akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Bai Chuan takkan menyalahkanku. Ini uang mukanya. Lebih banyak daripada yang bisa kau hasilkan seumur hidupmu. Setelah beres, aku akan memberimu lagi. Cukup untuk membuatmu nyaman seumur hidup. Kalau kau tidak melakukannya, banyak yang mau. Aku akan melakukannya. Direktur, Xiao Dian, lihat apa yang telah kau lakukan. Direktur, bagaimana ini bisa terjadi? Saya pribadi yang menulis resep pasien ini. Saya mengingatnya dengan jelas. Ini sangat berbeda dari catatan medis. Xiao Dian, aku selalu punya harapan tinggi padamu. Bagaimana kau bisa membuat kesalahan seperti itu? Direktur, pasti ada yang salah di sini. Aku tidak bisa memikirkan itu. Faktanya adalah, pasien meminum obat yang kau resepkan. Kondisi mereka memburuk, dan mereka telah mengajukan keluhan. Mereka masih membuat keributan di rumah sakit. Insiden ini, kau harus bertanggung jawab penuh. Rumah sakit juga akan mengeluarkan tindakan disipliner. Gaji 3 bulan lagi dipotong. Baiklah, aku akan memberimu. Memberi rumah sakit sebuah penjelasan. Aku akan mencari tahu siapa yang mencoba menjebakku. Miao Miao, aku percaya padamu. Kau tidak akan pernah membuat kesalahan ceroboh seperti itu. Bai Chuan, saya menemukan bukti.
Di kantor Dr. Jian, ada tape recorder. Itu berisi rekaman rencananya dengan Suster Xiao Hong. Dia memerintahkan Xiao Hong untuk menukar obatnya. Begitu. Ternyata dia pelakunya. Miao Miao, serahkan ini padaku. Jangan khawatir, aku akan membersihkan namamu. Kau tidak sedang mencoba membantu tunanganmu, kan? Tunangan apa? Kau tidak tahu. Sudah tersebar di seluruh rumah sakit. Mereka bilang Jiang Xingxin adalah tunanganmu. Kau bercandai? Dia hanya tumbuh bersamaku. Keluarga kita dekat, itu saja. Kau tahu, aku cuma tertarik padamu. Baiklah. Cuma bercanda. Bai Chuan, kau akhirnya datang padaku. Jiang Xingxin, duduklah. Kak Bai Chuan, jangan bicara seperti itu. Aku takut. Jiang Xingxin, tunjukkan sedikit rasa hormat. Kak Bai Chuan. Bukankah ini radioku? Kak Bai Chuan, kalau kau suka, ku beri saja untukmu. Ganti obat Jing Miao Miao dengan ini. Setelah selesai, kau akan diupah banyak. Jing Miao Miao si kecil itu, apa bagusnya dia? Sampai kau melindunginya seperti ini? Jangan berani-beraninya kau bicara tentang Miao Miao seperti itu. Mengingat kita tumbuh bersama, dan orang tua kita adalah teman lama. Aku sudah cukup menoleransimu. Jika kau berani mengusik Miao Miao lagi, aku akan membuatmu menyesal. Nak, kita sudah banyak rumah sakit, dan tak ada satupun yang bisa menyembuhkan kakimu. Kali ini, Ibu, dengar tentang rumah sakit pengobatan Tiongkok ini. Katanya ada dokter ajaib di sana, yang pasti bisa menyembuhkan kakimu. Bagus sekali. Dokter kandungan Jiang Miao Miao. Nah, bukankah itu Jiang Miao Miao si kecil mania yang tergantung di sana? Oh, benar dia. Bagaimana? Bisa fotonya ada di sana? Miao Miao. Benar kau. Puji Tuhan. Anakku. Akhirnya terselamatkan. Miao Miao. Tolong. Selamatkan si Gang. Si Gang. Ditabrak seseorang beberapa hari yang lalu. Kakinya terluka. Kami sudah ke beberapa rumah sakit, tapi tak ada yang bisa menyembuhkannya. Ku dengar, kaulah dokter ajaib di rumah sakit ini. Tabib sakti, yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Ku mohon, selamatkan si Gang. Lepaskan. Ini rumah sakit. Jangan tarik-tarik. Jiang Miao Miao, apa-apaan sikapmu ini? Kau hanya bekerja di rumah sakit. Jangan mengira kau semacam Dewi. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Bagaimana kau bisa masuk ke rumah sakit ini? Semua orang tahu. Lihat. Miao Miao. Jangan dengarkan omong kosong anak bodoh ini. Bermurah hatilah. Kasihanilah. Kau harus menyelamatkan anakku. Apa yang kau lakukan? Tolong, Bangun. selamatkan si Gang. Ini rumah sakit. Tolong bangun. Apa yang kau lakukan? Bangun. Membuat seorang wanita tua berlutut. Apa kau tidak malu? Miao Miao. Kalau kamu nggak bantuin kali ini, si Gangku bakal mati. Demi hubungan kita dulu. Tolongin si Gang. Lagi pula, kamu dulu hampir nikah sama keluarga Wang. Sebagai mantan menantu keluarga Wang. Tolonglah demi pernikahan kita dulu. Seharusnya kau tidak membahas ini. Saat kau menyebut pernikahan, aku ingat bagaimana Wang Sigang di kehidupan masa laluku. Memukul dan memakiku tanpa henti. Pada akhirnya, dia mengambil nyawaku. Apa kalian semua lupa? Apa yang kalian lakukan padaku? Membicarakan kesetiaan sekarang. Agak terlambat, bukan? Aku tidak ingat melakukan kesalahan apapun padamu. Tapi kau, semua yang kau lakukan padaku, setiap hal kecil, aku mengingatnya dengan jelas. Miao Miao. Apa sih yang kamu omongin? Aku nggak ngerti sama sekali. Miao Miao. Lihat si Gangku. Gimana nasibnya nanti? Dia nggak bakal bisa dapat istri. Dia nggak bakal bisa dapat kerja. Keluarga Wang kita bakal hancur. Apa hubungannya denganku? Miao Miao. Miao Miao. Aku mohon. Tolong selamatkan si Gang. Wang Sigang, kakimu lumpuh. Tidak bisa disembuhkan. Si manis. Apa katamu? Kau si manis. Keahlian apa yang sebenarnya kau miliki?
Miau miau. Kita satu desa. Aku mohon banget. Tolong lihat lagi. Lihat kakinya lebih dekat. Apa beneran gak bisa diselamatkan? Mama, Tolongin si Gang. jangan berlutut, bangun. Jangan memohon padanya. Dia hanya si manis. Keahlian apa yang sebenarnya dia miliki? Kurasa, dia sengaja tidak mau merawatku. Dia ingin mempermalukanku. Si manis, keahlian apa yang sebenarnya kau miliki? Kau di rumah sakit ini hanya untuk menipu orang. Kata-kata wanita ini sangat kasar. Mungkinkah dia benar-benar dokter gadungan? Orang seperti ini, bagaimana dia bisa menjadi dokter? Aku benci. Udah kuduga. Cewek ini cuma manfaatin koneksinya. Buat sengaja nyusahin kita. Gak mau ngobatin anakku. Terserah kau mau bilang apa. Kakimu tak terobati. Kau dukun. Berhenti menggetak. Kurasa kau masuk ke rumah sakit ini hanya dengan beberapa trip. Benar-benar ada orang seperti ini. Aku benci. Sekarang, aku akhirnya tahu. Dia orang macam apa sebenarnya. Dulu aku nanggap dia tinggi. Aku bahkan mau dia jadi menantuku. Untung dia tidak menikah dengan keluarga Wang kita. Kalau tidak, jika aku benar-benar menikahinya, aku akan menyesal sampai mati. Jaga mulut kotormu. Orang sepertimu? Entah sudah berapa banyak pria yang kau tiduri. Pergi dariku. Aku takut tertular sesuatu. Diam. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan meminta satpam mengusirmu. Biar ku beritahu sesuatu. Jika aku, Giang Miao tidak bisa menyembuhkannya, kaki ini milikmu. Tak ada harapan seumur hidupmu. Kau, Ya ampun, kamu masih manusia apa bukan? Berani-beraninya kamu nyumpahin Ganziku. Dia nggak bakal bisa jalan lagi. Aku kutuk kamu. Seumur hidupmu, kamu bakal busuk dari dalam. Kamu bakal mati dengan mengenaskan. Kalau mau bikin keributan, pergilah ke tempat lain. Ini rumah sakit, jangan membuat keributan di sini. aku tidak butuh perawatanmu yang sialan. Tunggu saja sampai aku membongkarmu. Aku akan memastikan kau tidak bisa tinggal di rumah sakit ini. Silakan beritahu semua orang. Aku Jiang Miao. Tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Tapi macam apa kau ini? Kau penipu. Kau benar. Dia tukang tipu. Apa katamu? Ku bilang, dia penipu. Obat Cinanya cuma tipuan. Tabib sakti katanya. Itu semua cuma cara untuk menipu orang. Sudah kuduga. Dia orang tak dikenal entah dari mana. Nyaris buta huruf. Bagaimana mungkin dia punya keahlian medis? Ternyata dia hanya penipu. Nona, apa kamu juga dokter di sini? Jiang Miao itu nggak mau ngobatin anakku. Dan bilang anakku nggak bakal bisa jalan lagi. Nona, aku bisa lihat kalau kamu orang baik. Tolong, selamatkan anakku. Baiklah, kaki putramu, serahkan padaku. Aku praktisi pengobatan barat. Ini bentuk perawatan kesehatan tercanggih. Tidak seperti beberapa orang yang menggunakan tipu daya di rumah sakit. Jangan khawatir, aku akan menyembuhkan kaki putramu. Terima kasih banyak. Nona, kamu nyelamatin si Gang. Kamu penyelamat kami. Aku rela jadi sapi atau kudamu. Apapun yang kamu minta, aku bakal lakuin. Tak masalah, aku akan menepati janjiku. Banyak sesumbar. Tapi kau runtuh saat genting. Aku akan tunjukkan pada Kak Bai Chuan siapa yang benar-benar pantas untuknya. Kusarankan kau untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Kau akan menyesalinya. Kau tidak cukup baik. Jangan berasumsi. Orang lain tidak becus sepertimu. Bukankah kau sangat cakap? Bukankah kau tabib sakti? Kenapa kau tak bisa menyembuhkan penyakit ringan ini? Sepertinya kau terlalu banyak menyombongkan diri. Untung Kak Bai Chuan biasanya sangat mempercayaimu. Penyakit ini akan kusembuhkan. Baiklah. Terserah kau. Silakan. Jadi begitu. Ini obat tradisional. Ibuku susah payah mendapatkannya dari kota. Kau bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Apa gunamu bagiku? Akan kupukul kau sampai mati. Di kehidupan masa laluku, karena aku tak dapat memiliki anak,
Wang Shigang dan ibunya memaksaku meminum segala macam obat aneh. Mereka akan memukul atau memakiku. Ternyata bukan salahku, tetapi Wang Shigang yang mandul. Sungguh, ini pembalasan yang setimpal. Jiang Miao Miao, kau berani datang ke sini. Kau pembohong, bukankah rumah sakit sudah mengusirmu? Bagaimana mereka masih membiarkanmu datang ke tempat ini? Kau mencemari halaman rumah sakit. Apa ini? Lihat sendiri. Kau tahu aku tidak bisa membaca. Aku ingin kau membacakannya untukku kata demi kata. Baiklah. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Laporan medis menunjukkan bahwa pasien menderita azoospermia dan mandul. Kau si kecil manis. Apa yang kau katakan? Kemarilah. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Jangan pergi. Jangan pergi. Kembali ke sini. Ibu. 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 Nak, ada apa ini? Jiang Miao Miao. Aku ingin dia mati. Anakku sayang. Jangan marah dulu. Begitu kakimu sembuh, kamu bakal punya banyak kesempatan buat ngurusin bocah sialan itu. Ku dengar operasinya besok. Aku bakal tunggu sampai kamu bisa berdiri buat ngurusin perempuan kecil itu. Gampang banget. Jiang Miao Miao. Tunggu saja kau. Ini semua salah Jing Miao Miao. Hanya untuk membuatnya jengkel. Aku mengambil alih kekacauan keluarga Wang karena marah. Ini jauh lebih serius dari yang kukira. Awalnya aku ingin menyembuhkannya dengan mudah dan menampar muka Jing Miao Miao. Sekarang, aku malah menyusahkan diriku sendiri. Semoga berhasil. Dokter Jing, operasinya akan segera dimulai. Silakan pergi dan bersiap-siap. Mengerti? Mustahil. Bagaimana aku bisa gagal? Shigang. Nak, anakku sayang. Bukannya kamu bilang, kamu bisa nyembuhin dia. Bukannya kamu bilang, kamu bisa bikin dia jalan lagi. Kenapa dia masih terbaring di tempat tidur? Ini semua salahmu. Kamu merusak anakku. Kamu bikin anakku lumpuh seumur hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Anakku. Bagaimana mungkin? Sudah kubilang. Kau kesini untuk mengejekku? Kukatakan juga apa? Kakinya tak berguna. Tendonnya putus sepenuhnya. Dia tak akan pernah bisa berjalan lagi. Kukira kau bohong? Tidak sepertimu. Aku tidak hanya belajar di luar negeri dan mempelajari sedikit operasi. Untuk kembali dan pamer. Melupakan semua yang ditinggalkan leluhur kita. Kau bilang pengobatan Tiongkok itu palsu. Bahwa pengobatan Barat lebih unggul. Biar ku beritahu, pengobatan bukan soal Timur versus Barat. Selama itu menyelamatkan nyawa, itu pengobatan yang baik. Tapi orang sepertimu, tanpa etika medis, rela mempertaruhkan nyawa pasien demi keuntungan pribadi. Jiang Xingxin, kau tak pantas jadi dokter. Bawa dia pergi. Beraninya kau menyentuhku. Tunanganku, putra direktur rumah sakit ini, Jiang Baichuan. Kalau ku bilang padanya, kalian semua akan dipecat. Nona Jiang, silakan pergi. Memecatmu adalah keputusan direktur. Insiden medis serius ini telah menyebabkan rumah sakit kita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Memecatmu itu wajar. Kau bisa protes. Tapi jangan lampiaskan pada kami bawahan. Mustahil, Paman Jiang takkan melakukan ini padaku. Aku akan menelpon Bibi Jiang. Aku akan minta Kak Baichuan membereskan ini. Bibi, tolong aku. Aku dizalimi. Kau tahu, aku datang ke rumah sakit ini hanya karena Kak Baichuan. Sekarang keluarga Wang telah memanggil polisi. Mereka ingin menangkapku. Rumah sakit juga memecatku. Bibi, tolong aku. Bibi, tolong aku. Bukannya aku nggak mau bantuin kamu, Xingxin. Kali ini, kamu keterlaluan. Aku mau bantuin kamu, tapi aku nggak bisa apa-apa. Om kamu benar.
Kamu harus serahin diri. Dengan begitu, hukuman kamu mungkin lebih ringan. Bibi, apa kau lupa ibu kita bersaudara? Apa kau lupa aku? Satu-satunya menantu yang kau terima. Tega sekali kau begini padaku. Xingxin, jangan salahin aku. Tante, ini demi kebaikanmu sendiri. Gadis manis, selalu melakukan segalanya untuk Kak Beichuan. Sudah berkali-kali aku menoleransimu, menuruti semua keinginanmu. Sekarang setelah sesuatu terjadi, kau menendangku ke pinggir jalan. Dasar sayang. Xingxin, Tante nggak nyangka kamu. Anak kayak gini. Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu. Aku kutuk kau, dasar sayang. Aku harap kau tak punya keturunan dan cepat naik ke surga. Bagus. Kalian semua memperlakukanku seperti ini. Memaksaku mati. Kalau begitu, tak seorang pun dari kalian akan hidup tenang. Jiang Xingxin, jangan ulangi kesalahan yang sama. Kembalilah, Jiang Miao Miao, ini semua salahmu. Jika bukan karenamu, aku sudah lama menikah dengan Kak Beichuan. Tak hanya kau curi lelakiku, tapi sekarang kau juga mencuri pekerjaanku. Semua ini karenamu, Jiang Xingxin. Bahkan sekarang, kau tak bisa lihat. Ini semua ulahmu sendiri. Berhentilah berpura-pura jadi orang baik. Jiang Miao Miao, jalan. Sopanlah sedikit. Kau akan mati dengan mengerikan. Ayo pergi. Bibi, kau baik-baik saja. Miao Miao, ini semua salah Tante karena salah paham sama kamu. Sebelumnya, karena dengerin hasutan Xingxin, aku punya prasangka buruk sama kamu. Tante di sini buat minta maaf sama kamu. Bibi, Hari ini, terima kasih udah nyelamatin hidupku. Soal pernikahanmu sama Beichuan, aku nggak bakal halangin lagi. Aku sudah melihatnya sejak lama. Miao Miao gadis yang baik. Aku berniat untuk menjodohkannya dengan Beichuan. Beichuan kita, jika dia menikahi gadis seperti Miao Miao, itu akan menjadi keberuntungannya. Direktur Jiang, Anda terlalu memuji. Tapi Beichuan tidak ambisius. Sudah begitu lama, dan dia masih belum memenangkan hatimu. Bukan begitu. Dulu, aku sibuk belajar. Dan tak punya waktu memikirkan hal-hal ini. Lagi pula, aku berasal dari keluarga sederhana. Aku tak pantas untuk Beichuan. Miao Miao. Kau salah. Akulah yang tak pantas untukmu. Aku paham sekarang. Kalian berdua baik-baik saja, kita tidak perlu khawatir. Kalau begitu, karena perasaannya saling menguntungkan, kalian berdua cepatlah menikah. Ibumu dan aku sedang menunggu cucu. Kalian berdua fokus pada pekerjaan kalian. Kami berdua akan mengurus anak-anak untuk kalian. Ayah terlalu terburu-buru. Miao Miao belum setuju. Beichuan, aku mau. Hebat sekali, Miao Miao. Itu sungguh hebat. Akhirnya aku menunggu kau mengatakan ya. Aku berjanji padamu sebuah pernikahan akbar. Kau akan menjadi pengantin tercantik. Selamat datang semuanya. Pernikahan Nona Jiang Miao Miao dan Tuan San Beichuan. Sekarang pengantin akan mengungkapkan cinta mereka satu sama lain. Miao Miao. Aku telah menunggu puluhan tahun untuk hari ini. Terakhir kali, aku gagal melindungimu. Aku melihatmu menikahi pria yang salah. Untungnya aku berhasil kali ini. Seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Miao Miao, aku akan menghabiskan sisa hidupku mencintaimu. Beichuan, mungkinkah kau juga? Aku telah terlahir kembali. Tuan San Beichuan, apakah kau menerima Nona Jiang Miao Miao sebagai istrimu untuk mencintai dan menyayangi dalam keadaan sakit maupun sehat selama kalian berdua hidup? Ya, aku mau. Nona Jiang Miao Miao, apakah kau menerima Tuan San Beichuan sebagai suamimu untuk mencintai dan menyayangi dalam keadaan sakit maupun sehat selama kalian berdua hidup? Aku mau. Sekarang pengantin pria dan wanita akan bertukar cincin. Saya sekarang menyatakan, dua orang resmi menjadi suami istri yang sah. Kau boleh mencium pengantin wanita.